anak muda saat ini itu sudah cukup kreatif dan untuk kader-kader ISNU dan IPPNU minimal bisa kuliah S1 gitu. Karena memang banyak sekali keilmuan atau ilmu-ilmu yang kita dapat ketika di bangku kuliahan. Kita tidak hanya belajar tentang subjek tertentu, tapi juga kita belajar sedikit demi sedikit tentang kehidupan, bagaimana kehidupan selanjutnya, bagaimana masa depan kita akan kita gapai, itu kita pelajari semuanya di bangku perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekanita Istirohana dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 untuk seluruh pelajar di Nusantara. Masih bersama pimpinan cabang IPNU IPPNU Kabupaten Kudus, yaitu di segmen Bincang-Bincang Ramadan kali ini, dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2020, kita diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan seseorang yang sangat luar biasa, yang sangat excited, dan orang yang sangat menginspirasi kita semua. Menginspirasi seluruh pelajar di Nusantara, khususnya adalah pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Rekanita Nurul Hidayatul Ummah sebagai Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Rekanita Nurul Hidayatul Ummah berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Beliau lahir pada tanggal 25 November 1991. Beliau tidak hanya luar biasa mahir dalam hal keorganisasian, tetapi juga luar biasa dalam hal kependidikan yang sudah sampai kancah internasional. Dimulai dari pendidikannya di MI Darul Ulum Lamongan, Jawa Timur, beliau melanjutkan untuk belajar di SMP Islam Al-Ihsan, Bekasi, Jawa Barat, sambil mondok di Pondok Pesantren Darul Aitam. Kemudian setelah lulus SMP, beliau memutuskan untuk kembali ke tempat tinggalnya ke Lamongan untuk melanjutkan belajar di MA Pondok Pesantren Tarbiyatut Thalabah, Lamongan, Jawa Timur. Kemudian semangatnya mengantarkan dirinya untuk terus belajar, melanjutkan jenjang pendidikan ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tidak hanya sampai di situ, beliau mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama yang kemudian ia gunakan untuk belajar di luar negeri, yaitu di United Kingdom, di University of Leicester, Inggris. Jadi langsung saja, karena sebelum nanti kita berdiskusi kepada Rekanita Nurul, ada sedikit persembahan dari seseorang yang sangat luar biasa juga. Dia adalah Ketua Bidang Keterpelajaran di Kabupaten Kudus, akan mempersembahkan sebuah puisi dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Jadi langsung aja, ini videonya. Embun Kerinduan oleh Amritaj. Saat daun sedang merindu embun, bisakah mentari membuatnya tertawa? Saat aku rindu denganmu, guru, bisakah pandemi ini memberikan hikmahnya? Tak terasa di akhir-akhir masa belajarku, saat aku ingin merasakan keringat ujian, bercanda, mengakhiri perpisahan dengan teman-teman seperjuangan, semua itu serasa terhempas oleh pandemi ini. Guru, di saat seperti ini, saat aku tak
tak bisa melihat wajahmu, saat hatiku tak bisa tenang tanpa nasihatmu. Aku terjebak dalam kerinduan yang mendalam. Lekaslah pergi pandemi, agar daun yang mulai mengering ini bisa sejuk kembali denganmu, embun. Itulah persembahan dari rekanita Eli Roshida. Semoga bisa menghibur rekan dan rekanita semua. Jadi langsung saja kali ini kita menghubungi narasumber yang luar biasa, yaitu rekanita Nurul Hidayatul Ummah. Sebelumnya rekanita ini sedang di rumah aja ya berarti? Iya, di rumah aja. Iya, tapi tetap bisa produktif untuk melaksanakan berbagai kegiatan Hmm. organisasi ya. Harus dong, harus. Kalau nggak produktif nanti nggak jalan organisasinya. Komunikasinya harus tetap berjalan. Gitu. Iya. Berkaitan dengan tema kita tadi untuk mencerdaskan diri, itu kan rekanita juga memiliki pengalaman yang sangat banyak sekali. Jadi mohon inspirasinya dari rekanita Nurul untuk para pelajar, khususnya adalah pelajar putri di seluruh Indonesia, Nahdlatul Ulama, supaya bisa termotivasi, selalu semangat dalam belajar, berjuang dan bertakwa, dan juga tidak lelah untuk mencapai pendidikan setinggi mungkin seperti halnya rekanita Nurul. Gitu. Oh iya, itu ya. Menurut menurut rekanita Nurul sendiri, masa depan gemilang itu yang seperti apa sih untuk diri sendiri sama masa gemilang bangsa kita Indonesia? Wah, berat ini, berat bahasanya. Sebelumnya kita sapa dulu ya rekan dan rekanita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Alhamdulillah pada sore ya. Pada hari ini bisa ngobrol santai dengan rekan dan rekanita HIPMI PPNU Kudus. Ini merupakan aktivitas yang memang harus dilaksanakan, yaitu diskusi-diskusi online maupun diskusi-diskusi yang bisa mencakup lebih banyak orang, walaupun tidak bisa bertemu secara fisik, face to face, tapi bisa tetap melaksanakan diskusi secara online. Karena hari ini Halo, rekanita Nurul? memang kita jelas nggak? Iya, sudah Halo, jelas. jelas? Oke. Iya, Oke, karena saat ini memang di Indonesia bahkan di dunia sudah dalam keadaan yang tidak biasa saja, artinya dalam keadaan yang tidak kita harapkan gitu. Jadi kita harus memutar otak bagaimana agar bisa lebih produktif. Nah, karena wabah atau virus corona ini sudah merajalela, untuk rekan dan rekanita seluruh di Indonesia maupun di daerah-daerah harus menaati himbauan pemerintah untuk tetap di rumah aja dan menjaga social distancing atau physical distancing agar penularan atau rantai penularan corona ini bisa dihilangkan. Nah, sebagai pelajar kita memang harus andil dalam wabah ini. Andilnya seperti apa? Yaitu dengan menambah pengetahuan diri untuk menambah produktivitas diri pada saat di rumah aja. Dan saya rasa ini banyak hal yang bisa kita lakukan ketika di rumah aja ya, khususnya untuk bidang pendidikan gitu. Hari ini memang para pelajar di seluruh Indonesia memang sedang belajar di rumah aja. Memang pendidikan di Indonesia hari ini, khususnya pemerintah menghimbau kita untuk belajar di rumah dan
Tapi ini mungkin sangat dibutuhkan disiplin yang sangat tinggi ya bagi para pelajar dan juga orang tua yang mendampingi para pelajar itu. Nah, dalam pandemik ini apakah bisa tetap berpendidikan secara lancar dan tetap bisa meraih pendidikan tinggi seperti itu ya? Nah, kuncinya adalah kembali pada diri sendiri, gitu. Visinya apa? Goalnya apa? Gitu. Apa yang ingin dicapai? Nah, hari ini pelajar-pelajar di seluruh Indonesia ini khususnya memang harus memiliki pertama adalah niat yang tinggi untuk bisa berkontribusi atau bisa bermanfaat bagi Indonesia khususnya gitu dengan lewat apa yaitu lewat pengembangan diri gitu. Jadi dalam diri pelajar itu memang harus bagaimana bisa memiliki pendidikan yang memiliki pendidikan yang tinggi gitu. Jadi karena IPPNU di level pelajar dari usia 13 sampai 27 tahun, di mana ini adalah usia dari SMP atau MTS, kemudian aliyah atau SMA sampai S1, bahkan sampai S2 ya. Jadi harapannya para pelajar ini bisa lebih mementingkan pendidikannya gitu. Tidak masalah sebetulnya mau kuliah di mana, mau sekolah di mana, yang paling penting adalah meneruskan pendidikan ke jenjang yang selanjutnya gitu. Jadi ketika misalnya udah SMP, SMA, sampai S1 dan mungkin bisa sampai S2 itu bahkan sangat luar biasa. Karena pada tahun 2030 mendatang kita akan dihadapkan oleh bonus demografi yang sangat luar biasa, di mana gelombang usia produktif para anak muda di Indonesia ini akan menjadi gelombang yang sangat luar biasa. Maka dari itu kita harus memanfaatkan situasi ini untuk bisa berkontribusi untuk bangsa Indonesia khususnya dengan lewat apa? Lewat mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya mencerdaskan para generasi-generasi penerus bangsa, di mana hari ini mungkin usianya berada di sekitar 13 ke atas, 13 sampai 30 tahun. Nah, itu bisa bisa mulai saat ini pendidikan harus lebih difokuskan begitu untuk pengembangan diri, kemudian untuk bisa berkontribusi untuk Indonesia khususnya begitu. Apalagi ini kan di musim corona ya rekanita. Dan Banyak juga anak-anak yang merasa mengeluh, apaan ini, males kalau belajar harus dengan cara daring, tidak langsung. Kadang mendengar beberapa anak juga seperti itu. Orang tua pun juga terkadang mengeluh kepada gurunya, bahkan juga sampai ada yang menegur gurunya secara langsung. Nah, apa ini? Amunisi dari rekanita, motivasi dari rekanita untuk para pelajar yang sedang belajar di rumah. Wah, ini sebuah tantangan baru yang kita tidak pernah expect ya, kita tidak pernah bisa mengekspektasikan bahwasanya situasi seperti ini itu akan terjadi pada diri kita, gitu. Jadi memang ini kita ditunjukkan untuk bisa lebih memanfaatkan memanfaatkan digital gitu, karena memang 2020 ini ternyata digital atau revolusi 4.0 ini sangat dikembangkan atau satu yang sangat berguna gitu, karena memang banyak yang mungkin WFH atau work from home, kemudian sekolah dari rumah, kemudian apalagi beribadah dari rumah, semuanya itu bisa dicakup lewat koneksi digital secara online begitu ya. Dan ini sebetulnya juga menjadi peluang kita para pelajar ini untuk bisa lebih mencari informasi yang ada pada internet, dan kemudian
harus bisa memfilter juga ya, karena tidak semua informasi di internet itu benar, atau mungkin ada beberapa banyak sekali berita yang tidak benar atau hoax gitu. Dan saya rasa untuk saat ini banyak sekali platform-platform online di sosial media, kemudian banyak juga tokoh-tokoh public figure yang sangat luar biasa dan kemudian melaksanakan seminar atau melaksanakan diskusi secara online, dan itu free gitu, totally free. Dan ini menjadi kesempatan para rekan dan rekan kita semuanya untuk bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, yang tadinya kalau misalnya mau mengundang seseorang harus nominal sekian, tapi hari ini kita dapat ilmu juga, dapat bisa berbincang dengan seorang public figure tersebut. Jadi memang internet ini harus memang dimanfaatkan sebaik mungkin gitu, karena uh, basically hari ini pengguna internet terbanyak itu adalah anak-anak muda yang tadi disebutkan rentang usia produktif gitu. Jadi saya yakin semuanya rekan dan rekan kita ini pegang HP ya, bahkan lebih dari satu HP mungkin. Ada 2 HP, kemudian ada laptop, ada iPad, dan lain sebagainya. Itu sangat bisa dimanfaatkan untuk mencari ilmu gitu. Dan kemudian untuk pelajar semuanya, ini mungkin sangat membosankan ya ketika misalnya harus belajar di rumah, tidak bertemu dengan teman-teman di sekolah maupun di kampus. Ini menjadi hal yang sangat stressful atau tekanan yang sangat luar biasa. Di sisi lain harus mengerjakan begitu banyak soal, begitu banyak PR dari sekolah maupun dari kampus. Di sisi lain juga harus coping atau harus handle soal problem sendiri, bagaimana cara mengatasi kebosanan di rumah, kemudian tidak bisa keluar gitu kan. Dan ini sebetulnya sebagai tantangan semua untuk pelajari, dan harus benar-benar difokuskan. Tujuan utamanya adalah mencari ilmu, tujuan utamanya adalah ingin memperbaiki kapasitas diri untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa gitu. Jadi bisa diambil dari pelajaran formal atau mungkin yang di sekolah atau kuliah dari berapa ya, jam 7 ya, jam 7 pagi sampai jam 3 sore, itu efektif sekolah. Mungkin juga kuliah juga efektifnya hari itu, dan mungkin setelah itu rekan dan rekan kita semuanya bisa mencari aktivitas lain yang mungkin bisa merileks, mengenjoy pikiran kita. Jadi tidak serta-merta seharian full belajar, baca dan lain-lain. Tapi kita juga harus butuh ruang tersendiri untuk bisa mengembalikan motivasi kita, bisa mengembalikan mood kita agar keesokan harinya bisa lebih semangat lagi untuk belajar begitu. Jadi memang harus ada porsinya di belajar dari jam sekian sampai jam sekian, kemudian bahasa kerennya itu me time, memiliki waktu tersendiri untuk bisa untuk refleksi diri, kemudian untuk bisa mengembalikan mood, itu penting banget untuk kesehatan mental ya, biar nanti nggak depres. Nah, kemudian juga karena memang di rumah aja, pastinya ketemu dengan pastinya berkumpul dengan keluarga, bapak, ibu, adik, saudara. Nah, ini juga bisa menjadi kesempatan yang sangat baik untuk bisa membantu orang tua, atau bisa lebih dekat dengan orang tua, lebih dekat dengan adik kakaknya, karena memang sebelumnya mungkin tidak punya banyak waktu untuk bisa bertemu lebih lama dengan mereka, dan hari ini saat karantina ini bisa dijadikan situasi yang tepat untuk saling mengeratkan hubungan emosional antara keluarga dan kemudian dengan orang tua gitu. Jadi bisa saling membantu orang tua untuk pekerjaan rumah
atau juga bisa membantu kalau yang punya adik, bisa membantu adiknya juga untuk belajar, Mengerjakan PR. kemudian mengerjakan PR gitu. Jadi belajar bersama-sama gitu. Artinya pandemik ini tidak bisa memutus kita untuk bisa lebih produktif, kemudian untuk bisa mempelajari hal-hal baru dan bisa tetap bersekolah. Gitu. Jadi meskipun di era pandemi seperti ini, kita juga diharuskan untuk selalu semangat dalam belajar begitu ya rekanita ya. Betul, Meskipun betul kita harus. belajarnya itu dengan cara daring, tetap orang tua juga harus mengontrol kegiatan belajar secara daring tersebut begitu ya rekanita. Betul, betul, Ya. betul, 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 betul sekali. Sebenarnya hubungan kita mencerdaskan diri untuk mencapai sebuah bangsa yang gemilang, menurut rekanita itu seperti apa? Karena kan terkadang ada orang yang bilang seperti ini, ngapain sih kita belajar? Emang pengaruhnya kita belajar untuk Indonesia itu apa? Kadang ada orang yang berpikir seperti itu, rekanita. Gimana itu? Wah, oke. Memang kita tidak bisa menyamakan pikiran ya, masing-masing orang dengan Iya. kepalanya masing-masing gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan pendapat ketika misalnya dia berpendapat dengan kita, itu tidak mungkin gitu. Orang dengan kepalanya masing-masing, pastinya orang dengan pendapatnya masing-masing. Nah, untuk orang yang bilang seperti itu, ya itu mungkin wajar gitu, karena memang pendidikan apa ya, memang belum terasa untuk saat ini gitu. Tapi untuk selanjutnya, untuk masa depan yang lebih baik lagi, pendidikan itu sangat dibutuhkan. Ya, pertama untuk melatih kedisiplinan diri, kemudian kedua untuk menambah wawasan. Wawasan itu luas sekali, bisa berupa subjek di sekolahan, subjek di kuliahan, maupun wawasan di dunia sosial, di masyarakat yang harus kita terapkan, karena itu membentuk attitude atau membentuk tata krama kita nanti untuk di masyarakat. Nah, memang mungkin banyak yang bilang pendidikan, apalagi perempuan gitu ya, perempuan pendidikan Iya, udahlah sampai betul. SMA aja. Nah, setelah itu mungkin udah di dapur aja, udah ngurus Iya. anak, ibu rumah tangga. Loh, siapa bilang sekarang ini ibu rumah tangga itu luar biasa loh perannya, gitu. Memang nantinya kita akan pastinya berumah tangga. Kembali lagi ke pembahasan yang tadi, seorang perempuan ya kerjanya di dapur, kembali ke dapur, habis sekolah SMA ya udah selesai. Dan tidak ada partisipasinya dalam mengembangkan sebuah bangsa. Terkadang ada yang beranggapan seperti itu. Nah, itu bagaimana itu rekanita? Waduh, jangan pernah berani-berani mendiskreditkan Iya. seorang wanita. Jadi gini, untuk mungkin ada sebagian orang yang berpendapat bahwasanya memang perempuan itu tugasnya di rumah aja, tugasnya udah jadi ibu rumah tangga. Tapi yang harus diperhatikan adalah ibu rumah tangga itu juga harus bising, suaranya jelas nggak? Iya, tapi masih kedengaran suaranya rekanita Nurul sih. Oke. Iya. Jadi yang perlu diperhatikan, seorang ibu rumah tangga itu juga harus pintar, harus berpendidikan. Karena apa? Ibu adalah madrasah pertama, madrasatul ula bagi anak-anaknya. Jadi ketika misalnya seorang ibu mempunyai anak, maka dia menjadi sekolah pertama untuk anak-anak mereka. Nah, di sini seorang ibu tidak boleh tidak berpendidikan, artinya mereka harus berpendidikan, harus berilmu untuk bisa menciptakan generasi selanjutnya, untuk menjadikan seorang anaknya yang berpendidikan, begitu. Jadi untuk istilah-istilah seperti itu sangat sangat disayangkan. Itu mungkin dulu memang zaman belum seperti ini dan wanita dianggap
sebagai orang kedua atau dianaktirikan karena memang aktivitasnya harusnya di rumah gitu. Tapi untuk saat ini zaman sudah berubah dan banyak juga yang sudah mengapresiasi kehadiran seorang perempuan di publik dan menjadi seorang inspirator juga di publik. Maka untuk pemikiran yang sangat kecil seperti itu hari ini sudah tidak sudah tidak punya ruang ya mungkin seorang seluruhnya sekarang sudah paham, kemudian sudah lebih open minded lah istilah kerennya, sudah lebih terbuka dan perempuan hari ini sudah menjadi apa ya, panutan atau banyak inspirasi, banyak menginspirasi para generasi bangsa. Kita ambil contoh saja beberapa menteri di Indonesia juga hari ini banyak yang dari kalangan perempuan gitu. Tentunya mereka pastinya berpendidikan gitu. Dan untuk mengambil contoh di luar negeri misalnya banyak perdana menteri atau banyak pimpinan-pimpinan negara saat ini juga dihandle oleh perempuan. Contohnya di Selandia Baru, kemudian di Denmark, dan di negara-negara lain itu dipimpin oleh perempuan. Maka dari itu, hari ini peran perempuan memang sudah sangat signifikan dan sudah bisa dikatakan memberi kontribusi untuk negara. Maka dari itu seorang perempuan harus berpendidikan. Gitu. Ini sebuah inspirasi yang sangat luar biasa ya. Apalagi Rekanita Nurul juga sudah melaksanakan jenjang pendidikan bahkan sampai kancah internasional ya. Wah. Nah, ini juga penting gitu. Seorang perempuan yang dulu mungkin tidak bisa mengakses pendidikan secara sama rata dengan seorang laki-laki. Kita berterima kasih pada Ibu Kartini ya. Ini juga masih momentum Kartini ya di bulan April ini terkait emansipasi wanita gitu. Jadi kembali ke topik tadi, pendidikan for the bright future atau untuk masa depan yang lebih baik, ini memang harus ditanamkan di setiap individu, khususnya para individu yang masih muda, yang masih sekolah, yang notabene pelajar, memang harus ditancapkan gitu, karena memang kalau kita tidak berpendidikan atau tidak mengenyam pendidikan, maka kita tidak akan bisa mengikuti perubahan zaman gitu. Contohnya, hari ini semuanya serba digital, semuanya cepat gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa membaca, misalnya ya, tidak bisa menulis, nah ini akan sangat menghambat kita untuk bisa maju gitu. Kita untuk bisa berkompetisi di dunia hari ini yang penuh dengan kompetisi gitu. Jadi memang harus dipahamkan ke seluruh kader-kader IPNU dan IPPNU khususnya, memiliki pendidikan di jenjang yang lebih tinggi itu adalah merupakan keharusan yang harus ada di setiap lini, setiap pimpinan di kader-kader IPNU dan IPPNU gitu. Karena apa? Karena dalam mengejar pendidikan itu kita akan membuka lebih luas wawasan kita, karena setiap level di pendidikan itu kita akan bertemu dengan orang baru tentunya. Kita akan bertemu dengan pengajar-pengajar baru yang pasti memberikan ilmu baru. Sebetulnya tidak masalah sekolah di mana, mau kuliah di mana, atau mau mesantren di mana.
pada dasarnya seluruhnya mengajarkan kebaikan, seluruhnya mengajarkan ilmu yang belum kita dapat. Jadi yang paling penting adalah tetap bersekolah, tetap berkuliah, tetap mencari ilmu. Dan hari ini juga sudah mulai banyak beasiswa-beasiswa yang disiapkan oleh pemerintah, dan ini sangat berguna untuk para pelajar-pelajar saat ini. Dan harus kalau misalnya mau mendapatkan beasiswa atau biaya pendidikan yang lain, memang harus diusahakan dengan serius ya, gitu. Harus belajar dengan sungguh-sungguh dan mencari informasinya juga dengan sungguh-sungguh. Gitu. Kalau kita hanya ingin aku ingin dapat beasiswa ini, aku ingin dapat kuliah di sini, tapi tanpa diusahakan, tanpa diseriusin, itu akan percuma, gitu. Jadi artinya mimpinya akan menggantung saja, gitu. Kalau misalnya tidak diusahakan atau tidak digapai, gitu. Jadi memang harus bersungguh-sungguh. Anak muda saat ini itu sudah cukup kreatif, dan untuk kader-kader ISNU dan IPPNU minimal bisa kuliah S1. Gitu. Karena memang banyak sekali keilmuan atau ilmu-ilmu yang kita dapat ketika di bangku kuliahan. Kita tidak hanya belajar tentang subjek tertentu, tapi juga kita belajar sedikit demi sedikit tentang kehidupan, bagaimana kehidupan selanjutnya, bagaimana masa depan kita akan kita gapai, itu kita pelajari semuanya di bangku perkuliahan, gitu. Di bangku perkuliahan kita banyak mendapat teman baru, kemudian banyak mendapat insight atau ilmu baru, dan atau tantangan baru yang kita dapatkan pada fase hidup selanjutnya, gitu. Dan satu lagi, jadi yang terakhir harus fokus ya, harus fokus untuk menjadi diri yang lebih baik, kemudian harus fokus juga berkontribusi untuk negara. Nah, luas sekali berkontribusi, gitu ya. Dan yang adalah berkontribusi lewat organisasi IPNU dan IPPNU. Nah, karena di sini kita memang digembleng, diproses untuk menjadi seorang generasi yang unggul, kemudian yang bisa berkompetisi, karena kita berproses di organisasi yang sama, kita berproses untuk bisa menjadi diri yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat luas, dan kemudian untuk negara, begitu. Iya. Kalau pendidikan formal itu pasti juga diusahakan harus tinggi mungkin ya Rekanita. Ya, Namun menurut Rekanita Nurul sendiri nih, dalam mencerdaskan diri ini, apakah tidak hanya melalui pendidikan formal? Apakah dengan berorganisasi di organisasi IPNU dan IPPNU itu bisa dikatakan sebagai belajar, Rekanita? Nah, ini perlu dipahami ya, belajar itu sangat luas. Jadi kita bisa belajar dari mana saja, kita bisa belajar dari siapa saja. Jadi tidak hanya terfokus belajar formal, artinya belajar di sekolahan atau di perkuliahan saja, tapi kita juga bisa belajar di sosial masyarakat, di kehidupan bermasyarakat, dan salah satunya itu adalah lewat organisasi, gitu. Nah, memang dalam pendidikan itu ada pendidikan formal dan pendidikan informal, gitu. Pendidikan formal yang memang itu seperti sekolah,
mengikuti sekolah dari jenjang SMP, SMA, sampai mungkin perkuliahan. Kemudian juga kita di sisi lain juga butuh pendidikan informal. Informal artinya yang tidak eh, ter tidak terpaku pada kurikulum kurikulum seperti sekolah dan lain-lain. Jadi pendidikan ini bisa kita dapatkan di luar sekolah gitu. Dan ini organisasi menjadi tempat yang paling efektif untuk belajar, apalagi di organisasi IPNU, IPPNU. Ini adalah organisasi yang khusus untuk pelajar, untuk pengembangan diri pelajar, dan ini sangat penting sekali untuk pengembangan diri pribadi juga. Jadi kita di samping punya pengetahuan lebih di bidang sekolahan, di bidang umum, di bidang formal, kita juga memiliki kemampuan lebih untuk di bidang informal gitu. Jadi bagaimana bisa menghandle organisasi, kemudian bagaimana kita bisa menghandle bertemu dengan banyak orang, mengorganisir suatu organisasi, kemudian bisa berpikir lebih cepat lagi untuk kepentingan organisasi. Dan kemudian juga di IPNU dan IPPNU ini kita akan sebenarnya kita adalah panjang tangannya pemerintah sebetulnya, karena kita organisasi komunitas yang sangat tingkat pimpinan yang paling bawah, dan ini menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk melakukan sosialisasi bagaimana bisa menjadi SDM yang mumpuni, kemudian menjadi SDM yang unggul untuk kemudian bisa menggantikan para pimpinan-pimpinan bangsa. Nah, kalau misalnya kita tidak berpendidikan dan tidak berorganisasi, itu mungkin akan sangat sulit untuk menggantikan generasi para pemimpin bangsa. Maka dari itu, hari ini, mulai saat ini, untuk para kader IPNU dan IPPNU harus giat belajarnya pun giat berorganisasi juga, karena dua hal ini berjalan beriringan. Keduanya sangat penting, memang harus dilatih sedini mungkin untuk berorganisasi, dan juga jangan lupa prioritas utama juga adalah pendidikan, dan itu sangat penting gitu. Jadi tidak hanya SMP, SMA, S1, kalaupun bisa meraih S2 di dalam negeri maupun di luar negeri, ini akan bagi kita sendiri gitu. Jadi kadang orang mikir pengen kuliah cuma dapat ijazah gitu. Setelah dapat ijazah akhirnya kerja gitu kan. Kerja udah selesai. Nah, kalau misalnya seperti itu, semua orang bisa seperti itu gitu. Dan hidup akan flat atau akan datar-datar saja, sebatas kerja kemudian pulang ke rumah, sebatas sekolah kemudian pulang ke rumah, tapi pengembangan dirinya tidak ada gitu. Dan ini juga mungkin masih menjadi problematika atau perdebatan banyak orang ya, ketika memang pengen kuliah dan pengen dapat kerjaan yang bagus gitu, tapi tidak memikirkan bagaimana proses kita wawasan tersebut. Jadi untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, kemudian mendapatkan kehidupan yang layak, itu sebetulnya adalah bonus dari proses kita berpendidikan, proses kita mengejar pendidikan gitu. Jadi yang harus diniatkan pertama adalah bagaimana kita bisa berpikiran luas, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu tersebut untuk diri kita sendiri dan juga untuk masyarakat secara luas ya pada umumnya gitu. Jadi memang harus diniatkan kembali ke diri kita masing-masing untuk bisa menjadi seseorang yang bermanfaat gitu.
karena khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Dikatakan seperti itu. Baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lain gitu. Memang harus diniatkan mulai ini ber, Oke, dan di IPNU dan IPPNU juga sebetulnya kita ada untuk bisa membukakan peluang atau membuka akses pendidikan bagi seluruh anak-anak di Indonesia. Kita bisa akan bagaimana itunya, bagaimana anak-anak itu semangat untuk bisa menebarkan kebaikan-kebaikan, kemudian bisa mensupport para anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang sama di pendidikan formal maupun informal. Nah, ini adalah tugasnya IPNU dan IPPNU. Jadi para pengurus, para anggota harus bekerja sama untuk bisa menyuarakan pentingnya pendidikan untuk bangsa Indonesia, begitu. Iya. Terakhir nih rekan sudah melakukan pembelajaran ya, mulai dari yang mungkin dari bawah sampai ke jenjang S2, bahkan sudah kancah internasional. Nah, apa yang membuat rekanita Nurul kembali lagi ke Indonesia dan ikut organisasi lagi IPPNU di Indonesia? Padahal rekanita Nurul ini kan sudah kalau dilihat dari pendidikannya itu kan sudah sukses ya. Wah, ini sesuatu yang bikin aku tersentuh gitu. Iya. Jadi gini, ketika saya mendapatkan beasiswa ke luar negeri, suatu hal yang sangat berperan sangat besar buat saya adalah IPPNU gitu. Karena dari IPPNU saya bisa kenal dengan banyak orang, kemudian dari IPPNU saya bisa memiliki koneksi yang lebih kepada orang-orang di semua lini, bahkan di lini pemerintahan, di lini kementerian. Nah, ini sangat saya pergunakan dengan maksimal mungkin. Salah satunya dengan mencari info terkait beasiswa. Nah, sekarang ini untuk info beasiswa ini lebih mudah ya diakses dibandingkan dulu-dulu tahun-tahun 2014 sampai 2017 itu sangat sulit sekali diakses gitu. Jadi memang harus harus dengan usaha yang penuh, kemudian harus memanfaatkan seluruh koneksi yang ada untuk mendapatkan info. Ini hanya info ya, info beasiswa. Ini belum daftarnya, kemudian belum sampai seleksinya dan lain-lain. Nah, ini harus difikirkan gitu. Dan saat ini untuk penyedia beasiswa ini sudah banyak tinggal pencari bisa dan penuhi persyaratan tersebut, kemudian bisa gitu. Gitu. Jadi memang harus memanfaatkan koneksi-koneksi yang ada. Gitu. Seperti 2016 dan peran IPPNU ini sangat luar biasa gitu karena memang kita beberapa kali bersinergi atau bekerja sama dengan Kementerian Agama, kemudian dari situ dapat info dari dari penyedia beasiswa dan ya udah kita daftar dan melengkapi persyaratannya gitu. Tapi tidak semudah itu Ferguson gitu. Jadi
banyak sekali yang harus disiapkan. Ketika itu saya kurang lebih 2 tahun persiapan keberangkatan, dari mulai kursus, dari mulai belajar sendiri sampai akhirnya di tahun 2017 berangkat. Dan saya rasa kalau saya pakai kemampuan saya sendiri itu kayak tidak percaya gitu. Jadi ini tuh berkahnya ber-IPPNU gitu. Ini Iya. berkahnya Mbah Hasyim Asy'ari, doa-doa beliau, keberkahan beliau akhirnya ada tangan-tangan Allah lah yang membantu untuk bisa mendapatkan peluang tersebut gitu. Jadi kenapa akhirnya saya kembali ke Indonesia untuk bisa untuk bisa berkontribusi lewat IPPNU khususnya. Gitu. Ini karena saya berpikir dari awal memang yang membawa saya ke luar negeri adalah IPPNU gitu. Jadi saya harus pulang kembali karena IPPNU ini sebuah komunitas atau organisasi yang cukup besar, yang sangat besar, dan anggota-anggotanya adalah seorang pelajar, maka saya harus memberikan memberikan ilmu yang saya dapat ketika di luar negeri gitu. Dan alhamdulillah bisa mengemban amanah ini dan bisa bisa sharing pengetahuan, bisa sharing apa yang saya punya terhadap seluruh rekan dan rekanita se-Indonesia gitu. Jadi ber-IPPNU itu tidak hanya gerudak-geruduk sana sini, tidak Iya, hanya betul. kegiatan-kegiatan yang bermuatan agama saja, tapi IPPNU itu juga bisa mensupport kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, khususnya di bidang pendidikan, dan kemudian kembali lagi seluruhnya itu diserahkan terhadap masing-masing individu. Kalau misalnya masing-masing di diri kita, para kader IPNU dan IPPNU memiliki semangat yang tinggi untuk meraih pendidikan yang tinggi, ini insya Allah dengan usaha yang maksimal, dengan doa yang maksimal juga tentunya, juga dengan koneksi, insya Allah akan dilancarkan gitu. Jadi jangan takut, jangan minder. Gitu. Iya. Jadi itu barokah dari keikhlasan kita ya rekanita Ya. mengabdi di organisasi IPNU dan IPPNU. Ya memang tergantung individu masing-masing niatnya apa berorganisasi begitu ya rekanita berarti ya. Betul. Baik rekanita, terima kasih kepada rekanita Nurul Hidayatul Ummah karena sudah diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan rekanita membahas sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi bagi kita semua, khususnya para pelajar putri di seluruh Nusantara IPPNU begitu. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi semua rekan dan rekanita semua, khususnya adalah rekanita, supaya terus berusaha dan semangat dalam mengejar jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan belajar dimanapun. Seperti itu. Ya. Oke. Iya, rekanita ini sedang di rumah berarti ya? Ya, sedang di rumah. Sibuk sekali sepertinya ya. Ya, handle organisasi dari rumah. Gitu. Rapat online, terus beberapa live online juga. Sebenarnya kalau misal teman-teman rekan dan rekanita di cabang pengen diskusi, bisa banget bisa mengirim surat ke pimpinan pusat, nanti akan dialokasikan waktunya, dan kemudian pun kalau misalnya saya tidak bisa mengisi, mungkin ada teman-teman yang lain yang juga luar biasa, teman-teman pusat yang bisa mengisi diskusi rekanita semuanya selama di rumah aja. Begitu. Ya, terima kasih rekanita. Dapat salam dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus, khususnya dapat salam dari Ketua PC IPPNU yaitu rekanita Arin Anisatu Sayyidah. Oh iya, kok nggak ikut live kemana? Sudah di belakang layar rekanita. Oh, di belakang layar, ya. Oke. Semangat ya.
Semangat Iya, Rekanita, terima kasih. berpendidikan, semangat berorganisasi, semangat juga untuk untuk diri sendiri. Karena untuk menjaga biar bisa balance antara Iya. pribadi dengan masyarakat luas. Terima kasih Rekanita. Ya, thank you. Iya.